Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain, amma ba'du. Puji serta syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah kita dipertemukan lagi di bulan suci Ramadan. Tak lupa sholawat serta salam marilah selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang berbahagia, tentu ini adalah tahun kedua di mana kita menjalankan ibadah puasa dengan masih adanya wabah virus corona. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah supaya virus corona ini cepat berakhir gitu ya, agar kita dapat beraktivitas seperti sedia kala tanpa dihantui rasa takut, rasa cemas ketika keluar rumah, dan ingat selalu tegakkan protokol kesehatan dengan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan memakai hand sanitizer gitu ya. Itu adalah salah satu bentuk ikhtiar kita supaya tidak terpapar virus corona ya, nauzubillahi min dzalik. Nah, anak-anakku, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang keutamaan puasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita ketahui, puasa adalah salah satu ibadah terbesar dan sebaik-baiknya amalan ketaatan, dan puasa Ramadan adalah puasa tertinggi dan wajib hukumnya bagi setiap umat muslim. Lalu bagaimana dengan amalan puasanya? Bahwa amalan puasa adalah untuknya dan diberikan langsung balasan darinya yang berlipat-lipat, dikhususkan dengan pintu surga, dan dipanggillah orang-orang yang berpuasa darinya. Untuk masuk tidak memasuki lewat surga pintu tersebut, kecuali orang-orang yang berpuasa. Nah, ada banyak sekali keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Di antaranya, yang pertama, bahwa puasa diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Anak-anakku, jika amalan ini tidaklah agung, puasa tidak mungkin diwajibkan atas umat-umat sebelum kita gitu ya. Meskipun puasa mereka berbeda dengan puasa kita, yang artinya puasa mereka tidak dilaksanakan pada bulan Ramadan yang diwajibkan atas mereka, akan tetapi malam puasa itu sendiri diwajibkan atas mereka, yang menandakan bahwa amalan ini sangatlah agung. Yang kedua, puasa adalah tempat diampuninya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan, sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang berpuasa karena iman dan pengharapan pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu, yang telah terdahulu. Nah, berarti kita harus berpuasa karena iman gitu ya, karena Allah Ta'ala, supaya insya Allah dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni gitu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lalu yang ketiga, bahwa amalan puasa tidak terikat gitu ya akan jumlah tertentu, akan tetapi pahala puasanya diberikan kepada orang yang berpuasa tanpa adanya perhitungan, sebagaimana sabda Rasulullah, semua amalan anak Adam adalah untuknya dan diberikan balasan yang berlipat-lipat, setiap satu kali kebaikan menjadi 10. Nah, dilipat gandakan lagi menjadi 700 kali. Nah, bayangkan kalau misalkan kita melakukan kebaikan lebih dari 1 kali setiap harinya gitu ya, berarti subhanallah sekali berapa banyak pahala yang kita dapatkan gitu ya. Lalu yang keempat, untuk orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan, sebagaimana di dalam sabda Rasulullah, untuk orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika berbuka puasa, dan kebahagiaan ketika menemui Tuhannya, sebagaimana yang kita rasakan gitu ya, ketika kita seharian berpuasa, menahan hawa nafsu, menahan lapar dan haus gitu ya karena Allah, ketika adzan berkumandang terasa gembira hati kita gitu ya, karena waktunya berbuka gitu.
Nah, selanjutnya yang kelima, puasa memberikan syafaat kepada orang yang mengamalkannya. Seperti Al-Quran memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Gitu ya. Sebagaimana di dalam sabda Rasulullah, puasa dan Al-Quran memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Nah, itulah anak-anakku 5 keutamaan yang berkaitan dengan puasa. Bukan hanya memberikan kita pahala gitu ya, bahkan menjadikan kita makhluk yang paling utama dan penuh dengan masa depan yang cerah. Semoga kita semua dijadikan hamba Allah yang taat dan ridho akan semua ketentuannya gitu ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, itulah beberapa keutamaan-keutamaan puasa Ramadan gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.